Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Hans Cupang Bandung. Pada video kali ini judulnya adalah limbah eceng gondok hunian baru cacing sutra. Selain di lumpur, habitat atau tempat tinggalnya cacing sutra adalah di pembusukan zat-zat organik. Limbah eceng gondok pun salah satunya dari pembusukan zat-zat organik tersebut. Dalam video ini saya akan mencoba atau bereksperimen untuk menempatkan limbah eceng gondok ini sebagai hunian baru untuk media hidupnya cacing sutra. Ini eceng gondok yang sudah berbulan-bulan ada di tempat ini. Makin lama akarnya makin lebat, dan ini sudah tidak mampu lagi tempatnya untuk berkembangnya eceng gondok ini. Dan eceng gondok ini perlu dibersihkan. Jadinya nanti seperti ini, akarnya akan pendek lagi. Jadi akar-akar yang besar yang seperti ini diringkaskan atau digunting. Nah, ini limbahnya. Nah, yang akan dipakai untuk media cacing sutra adalah limbah eceng gondok yang sudah membusuk. Nah, seperti ini. Ini ada dahan-dahannya atau batang-batangnya yang busuk. Saya akan coba kumpulkan. Dan inilah yang akan dipakai untuk hunian baru cacing sutra. Limbah eceng gondok yang barusan saya pilih ini harus dibersihkan, dibuang dulu kotorannya sedikit supaya jangan terlalu kotor, dengan cara dibilas di air yang mengalir seperti ini. Nah, tuh kelihatan ini airnya sangat hitam. Nanti saya akan ambil bagian yang bersihnya aja. Nah, ini dicuci dulu atau dibilas supaya jangan terlalu kotor, buat di tempat pembiakan atau budidaya cacing sutra. Di kontainer baru ini saya akan menempatkan limbah eceng gondok ini ke tempat ini. Nah, prosesnya seperti berikut ya teman-teman. Biasa saja, ini tidak ada yang aneh. Ini tadi habis dibersihkan limbah eceng gondoknya supaya jangan terlalu banyak lumpurnya. Nah, ini akan menjadikan tempat hunian baru bagi si cacing sutra. Nah, sekarang tinggal diisi air baru semacam ini tuh. Nah, kalau udah terisi penuh, maksudnya eceng gondoknya sudah terisi sama air, baru cacing sutranya siap dimasukkan ke tempat ini. Seperti biasa, sebelum saya masukkan ke tempat kontainer untuk pembudidayaan cacing sutra yang baru saya beli sebanyak 6 kantong ini, saya akan ukur dulu volumenya. Apakah betul 500 ml seperti biasanya atau ada kekurangan atau kelebihan. 6 plastik sudah saya buka dan isinya ternyata benar ya, kurang lebih ini 500 ml atau setengah liter cacing sutra yang didapatkan dari 6 kantong plastik ini.
Dan ini siap akan saya masukkan ke tempat budidaya baru dengan media barunya, yaitu limbah eceng gondok. Nah, cara pemberiannya seperti berikut ya teman-teman. Tinggal langsung diguyurkan saja seperti ini. Tuh, langsung begitu saja diguyurkan. Nah, seperti ini. Setelah cacing sutra dimasukkan ke kontainer ini, maka langkah berikutnya yang harus dilakukan adalah pemberian sirkulasi air seperti ini. Dan ini pembuangannya harus ember yang besar supaya airnya tidak cepat bau. Karena di sini terlihat tepatnya masih kosong, maka saya akan tambahkan lagi setengah liter cacing sutra ke kontainer ini supaya di kontainer ini terisi full dengan cacing sutra. Nah, ini pemberiannya seperti berikut ya teman-teman. Hanya diguyur saja. Nah, jadi dalam kontainer ini sekarang sudah terisi 1 liter cacing sutra yang mau dibudidayakan. Lumpur yang ada di wadah hasil dari pembersihan limbah eceng gondok dimasukkan juga ke tempat budidaya ini, yang airnya dibuang terlebih dahulu dan dibersihkan berulang-ulang. Lumpur ini beda jauh dengan lumpur biasa, karena lumpur ini dihasilkan dari pembusukan akar-akar, daun-daun, dan batang-batang dari eceng gondok, yang tentunya kaya akan zat organik yang menjadikan salah satu sumber makanan si cacing sutra ini. Sedangkan lumpur biasa berasal dari tanah murni. Nah, jadi lumpur ini setelah dibersihkan berulang-ulang atau dibilas, maka akan saya kasihkan juga ke cacing sutra ini sebagai tempat hidupnya juga. Nah, seperti ini. Karena lumpur ini beda dengan lumpur yang biasa. Yang biasa kan berasal dari tanah, itu agak keras sifatnya. Kalau ini lembek, karena ini berasal dari sisa-sisa pembusukan akar-akar, daun-daun, juga batang-batang dari eceng gondok. Nah, diusahakan dengan memasukkan lumpur ini, itu akan memberikan sensasi yang sama seperti di alam aslinya. Ini keadaan 3 jam kemudian. Terlihat di sini cacing sutranya sudah menyebar kemana-mana, dan kelihatannya si cacingnya sehat, belum tercium bau busuk. Mudah-mudahan ini akan berlangsung terus dan tidak akan mati. Nah, sekarang waktunya saya akan memberikan makan berupa fermentasi ampas tahu. Nah, ini fermentasi ampas tahu menjadi kental kayak gini, maka untuk pemberian pakannya harus saya encerkan terlebih dahulu, tinggal ditambahkan sedikit
air seperti ini, lalu diaduk-aduk supaya jadi encer lagi semacam ini. Nah, ini kalau sudah encer siap diberikan kepada cacing sutra yang 3 jam lalu barusan saya simpan di media yang sangat terbaru, yaitu media limbah eceng gondok. Nah, ini sudah rata, akan saya berikan secara demikian. Nah, semoga dengan pemberian pakan ini si eceng gondok, si cacing sutranya bisa hidup terus tanpa ada yang mati. Ini keadaan sehari setelah 1 liter cacing sutra ditempatkan di kontainer ini dengan media limbah eceng gondok. Terlihat tidak ada gumpalan-gumpalan yang biasanya terjadi sehari setelah dimasukkan ke kontainer. Di sini saya tidak menemukan gumpalan-gumpalan putih yang menandakan kematian dari cacing sutra. Nah, ini menandakan bahwa cacing sutra ditempatkan di media yang baru ini ternyata cocok adanya. Ini terlihat tidak ada kematian yang berarti di tempat ini. Biasanya setelah 4 jam saja sudah tercium bau busuk, yang berarti cacing sutranya ada yang mati. Dan hari ini sudah 24 jam lebih, ternyata tidak ada gumpalan-gumpalan putih. Dengan demikian berarti untuk kali ini saya berhasil bisa membuat cacing sutra ini pada hari pertama tidak mati. Dan ini pun terlihat dari airnya pun, ini airnya memang keruh tapi bukan berwarna merah. Yang biasanya ini tuh berwarna merah setelah 4 jam, yang menandakan ada kematian yang banyak. Jadi kesimpulannya, dengan memberikan limbah eceng gondok ini, cacing sutra sudah merasa aman, berasa nyaman, dan kemungkinan ini sudah seperti habitatnya asli di alam. Nah, ini kalau air kotor ini harus segera dibersihkan dengan cara dibuang semua airnya, baik yang ada di kontainer atau di ember ini, supaya benar-benar cacing sutra ini bisa hidup terus. Kemungkinan air keruh ini adalah bawaannya dari cacing sutra atau memang dari redaman daripada limbah eceng gondok ini. Nah, ini kemungkinan juga air keruh disebabkan oleh batang-batang eceng gondok ini yang menjadi busuk. Nah, makanya perlu dibersihkan semuanya supaya benar-benar cacing sutranya bisa sehat dan tumbuh dengan baik. Cara pembersihannya adalah, pertama, pompa celupnya harus dicabut dari stop kontak ini. Lalu air yang ada di ember ini dipindahkan ke tempat lain supaya tempat ini
benar-benar kosong. Caranya seperti biasa aja ya teman-teman. Air ini dipindahkan sedikit demi sedikit. Bisa juga langsung menggunakan selang, bisa juga. Setelah airnya dipisahkan ke ember ini, ternyata di ember utama ada banyak cacing sutra yang terbawa ke lubang pembuangan. Ini nggak jadi masalah. Ini menunjukkan bahwa cacing sutra yang lemah akan terbawa arus untuk sementara, dan ini tinggal dipindahkan begitu saja. Dipindahkan begitu saja ke sini. Nanti lama-kelamaan ini akan mengendap juga, dan nanti dimasukkan lagi si cacing sutranya. Jangan khawatir teman-teman ya. Nah, ini terlihat cacing sutranya tidak mati ya, tapi hanya lemah saja, sehingga dia bisa terbawa oleh derasnya air. Tapi nggak jadi masalah. Nanti ini dibuang juga air kotornya. Nanti biarkan saja beberapa jam kemudian, nanti dia akan berkumpul lagi dan dimasukkan lagi ke kontainer. Semacam demikian. Jadi kalau memang kejadiannya begini, nggak usah khawatir teman-teman. Ini memang sangat banyak sekali yang terbuang. Nah, tapi di sini jelas ya. Di sini tidak ada kematian cacing sutra sedikit pun. Cuman hanya terbawa arus saja. Dan nanti kalau sudah berkumpul lagi atau berkoloni lagi, tinggal dipindahkan lagi ke tempat semula. Dan ini memang hari pertama begini. Ini menunjukkan bahwa cacing yang lemah akan keluar dulu. Nanti kalau sudah stabil, kalau sudah terbentuk koloni lagi, tinggal masukkan ke tempat ini. Nah, langkah berikutnya sekarang dari tempat ini akan saya masukkan air bersih dulu. Air bersih ke tempat ini, dan air kotornya ditampung. Nah, ini akan saya buka, akan saya bersihkan. Jadi cara pembersihan yang ada di kontainer ini caranya demikian teman-teman. Jadi nggak usah disimpan, tapi dengan cara diberikan air. Nah, mulai di ujung dinding ini kita bergerak terus aja. Nanti air-air yang kotor tadi akan terbuang, dan di sini tampung dulu sementara menggunakan ember ini. Nah, ini caranya untuk menghilangkan air yang kotor yang ada di kontainer. Kita berikan air bersih pelan-pelan semacam ini, dan airnya jangan terlalu deras, nanti bisa ke bawah lagi. Nah, gitu aja terus berkeliling. Dan ini saya lakukan 1 liter cacing yang saya masukkan ke tempat kontainer yang kecil ini. Kalau untuk yang cacing sedikit, itu kemungkinan bisa hidup lebih banyak daripada yang 1 liter ini. Makanya saya dalam uji coba ini langsung saya praktekkan 1 liter, tidak sedikit-sedikit, karena kalau sedikit-sedikit percuma, dan itu pasti bakal hidup kalau sedikit mah. Tapi kalau untuk jumlah yang banyak seperti ini, nah ini susah biasanya untuk bisa bertahan sampai berhari-hari. Nah, mudah-mudahan dengan cara ini, penemuan baru dengan menggunakan limbah daripada eceng gondok ini, mudah-mudahan bisa berhasil, dan teman-teman juga bisa mengikuti jejak saya ini. Karena saya kira yang menggunakan limbah eceng gondok ini baru saya lakukan mungkin di dunia ya, karena saya mencari-cari informasi di Google atau di YouTube, ini belum pernah ada. Nah, ini terlihat sekarang
air di dalam kontainer sudah agak jernih dan sudah tidak berbau lagi. Mudah-mudahan cacing sutranya bisa bertahan terus di tempat yang baru ini dan tentunya bisa berkembang biak. Nah, ini teman-teman ya. Tuh terlihat di sini airnya kotor, keruh, tapi yang penting nggak merah. Kalau airnya merah berarti itu kematian daripada cacing. Dan airnya sangat bau sekali kalau itu merah. Tapi ini hanya keruh aja. Mungkin dianggap wajar aja. Karena dari proses pembusukan eceng gondok ini. Nah, terlihat sekarang airnya sudah agak jernih ya teman-teman. Sebentar lagi akan saya hentikan pemberian air di dalam kontainer ini. Mudah-mudahan sekarang airnya segar lagi. Dan ini perlu dilakukan mungkin sampai 2 hari atau 3 hari kemudian. Ember ini diisi dengan air yang bersih lagi. Dan pompanya langsung dimasukkan lagi ke stop kontak ini. Dan sirkulasinya akan berjalan normal kembali. Terlihat di sini setelah hasil pembersihan, air yang ada di dalam kontainer menjadi bersih kembali dan air penampungan di ember pun akan bersih lagi. Dan tadi cacing yang terbuang ke ember ini cukup banyak juga teman-teman. Ini biasa ya, kalau sehari seperti ini biasa, ini menandakan bahwa cacing yang lemah akan terlepas dari koloninya dan akan terbuang. Dan sekarang sudah membentuk koloni lagi. Ini tinggal masukin lagi aja teman-teman seperti ini. Ini masukin lagi aja seperti ini. Nah, di hari kedua pun masih terdapat cacing yang terbuang di ember besar ini. Langkah selanjutnya akan saya lakukan adalah dengan memberikan filter atau saringan di tempat pembuangan ini. Nanti saya akan pasang saringan yang ditutup dengan kain streaming seperti ini, lalu diikat dengan kabel D, dan di sininya pun saya kasih bolong-bolong supaya kalau terjadi kepadatan di depan akan lewat ke bolong-bolong ini. Nah, seperti ini teman-teman yang akan saya pasangkan. Nah, mudah-mudahan dengan cara ditutup lubangnya, si cacing yang akan keluarnya menjadi lebih sedikit. Inilah keadaan akhir saringan yang akan saya buat di outlet ini. Kita lihat untuk hari esok. Ini hari ketiga. Terlihat di ember penampungan airnya sudah tidak terlalu keruh lagi dibandingkan hari pertama dan yang kedua. Hal ini menunjukkan keadaan si cacing sudah beradaptasi dan hidup dengan nyaman di tempat baru ini. Sekarang air di ember ini akan dibuang dengan cara disimpan untuk di-refresh atau disegarkan kembali, dan untuk melihat apakah masih terdapat cacing yang terbuang atau tidak setelah diberi saringan streaming seperti ini kemarin. Dan di sini bagian lubangnya ada di tengah-tengah. Ini lubangnya di tengah-tengah, bukan di atas. Karena keadaan di dalam kontainer sudah stabil, si cacingnya sudah diam di batang-batang atau daun-daun eceng gondok ini,
maka pembersihan airnya tidak lagi dilakukan di dalam kontainer seperti hari pertama, tetapi langsung di luar saja. Di ember yang besar ini langsung airnya diganti total dengan cara disimpan dulu. Nah, sekarang airnya sedang disimpan, dipindahkan ke ember kecil, dan kita lihat apakah di dalam ember yang besar ini akan ada cacing yang terbawa lagi atau tidak. Nah, ini untuk mempermudah, maka saya akan pindahkan air yang ada di sini ke ember yang lainnya supaya lebih cepat. Nah, di sini terlihat airnya sudah tidak terlalu keruh seperti hari pertama dan kedua. Tinggal memang ini harus di-refresh airnya supaya keberadaan cacing lebih sehat lagi. Karena ini termasuk limbah juga dan harus dibuang. Tapi nanti kalau keadaannya sudah stabil, ini tidak perlu dilakukan setiap hari. Dikala kotor saja baru dilakukan refresh atau pembersihan ulang airnya. Nah, pada waktu ini dibersihkan, stop kontaknya, stekernya dicabut dari stop kontak ini. Nah, ini keberadaannya kelihatannya sudah merasa nyaman si cacing di tempat ini. Nah, sekarang tinggal pemeliharaan berikutnya, bagaimana supaya cacing ini tidak mati lagi. Karena ini sudah 3 hari menunjukkan yang positif, dan kemungkinan ini bisa bertahan sampai berkembang biaknya. Nah, sebentar lagi ini airnya sudah hampir habis. Nah, ini sudah terlihat teman-teman, di kolam yang besar ini sudah tidak terlihat lagi cacing yang terbawa. Berarti kemarin pemasangan saringan tersebut rupanya sangat berhasil. Nah, ternyata benar teman-teman, ini tidak ada cacing yang terbawa, walaupun ini ada sedikit nih. Ini ada sedikit, dan ini ada sedikit, tapi ini tidak jadi masalah, hanya sedikit. Nah, dengan demikian saringan ini sangat berguna untuk meminimalis cacing yang keluar lewat outlet pralon 3/4 inch ini. Setelah ember utama dikosongkan dan tidak terlihat di sini cacing yang terbuang, maka waktunya untuk ditambahkan air baru ke ember ini. Nah, ini teman-teman, jadi untuk hari ketiga tidak dilakukan lagi penambahan air di dalam kontainer, karena ini kelihatannya sudah stabil, jangan diganggu lagi, dan perlunya diganti di luar saja airnya seperti ini. Nah, kalau airnya sudah penuh, maka pompa celup ini akan dipasang lagi dengan memasukkan stiker ini ke dalam stop kontak. Ini airnya sudah penuh, dan airnya akan saya matikan dulu. Setelah airnya penuh, maka pompa celupnya dijalankan lagi, dan terlihat ini sirkulasi airnya berjalan lagi. Juga cacing-cacing yang ada di kontainer ini terlihat ini sangat sehat. Si cacingnya sudah berada atau berkumpul di dalam eceng-eceng gonok ini, dan kelihatan ini berhasil. Ini penemuan baru menggunakan limbah eceng gonok untuk
budidaya cacing sutra. Semoga dengan penemuan baru ini bisa dimanfaatkan atau diadopsi oleh pembudidaya cacing sutra atau penghobi ikan hias untuk bisa memperbanyak cacing sutra di rumah sendiri, agar cacing yang didapatkan lebih bersih, lebih sehat lagi, terhindar dari bibit-bibit penyakit. Selain itu juga untuk menghemat biaya dan hemat waktu setelah dilakukan refresh atau penyegaran air kembali, maka langkah selanjutnya saya akan memberikan makanan berupa fermentasi dari ampas tahu yang sudah saya encerkan. Karena yang aslinya yang sebelum diencerkan ini padat sekali. Sekarang saya encerkan dan langsung seperti ini diberikannya. Langsung diberikannya seperti ini, teman-teman. Langsung diguyur saja seperti ini. Dan ini harus diberi atau diberi makannya setiap hari sekali dengan fermentasi ampas tahu ini. Karena cacing pun adalah makhluk hidup yang perlu makan. Jadi harus diberi makanan setiap hari supaya bisa berkembang dengan semestinya. Demikianlah akhir dari video ini. Semoga ada manfaatnya, dan bagikan atau share ke grup-grup lainnya agar mereka pun mendapatkan info yang baik ini. Sampai jumpa di video-video menarik lainnya. Dadah.